Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bang Pan di channel Easy PG Channel teman-teman. Dan hari ini teman-teman, Bang Pan mau buat konten review teman-teman ya. Konten review peripheral gaming juga, peripheral gaming yang Bang Pan pakai juga sehari-hari. Mouse, lebih tepatnya sih mouse ya teman-teman, lebih tepatnya mouse. Bukan tikus ya, mouse biasa, mouse. Yang kayak kan Bang Pan kemarin itu udah pernah bilang ya, waktu di video unboxing dan review Phantom Techwear yang Bang Pan upload sekitar minggu lalu ya, yang nih teman-teman bisa lihat ya di sini videonya. Nah, yang di sini. Nah, situ Bang Pan bilang Bang Pan bakal review juga mouse dari brand DA, brand lokal teman-teman ya, brand lokal yang Bang Pan pakai sehari-hari. Nah, tapi teman-teman sebelum kita masuk ke kontennya teman-teman, jangan lupa untuk di like, comment, share dan di subscribe juga dong tentunya. Jadi kita langsung cus aja ke kontennya. Let's go. Nah, oke teman-teman, kita sekarang bakal review nih ya, review mouse dari brand lokal yang sebenarnya udah terkenal banget sih teman-teman untuk masalah peripheral gaming ya, kayak mouse, keyboard, mousepad, terus mereka juga ada meja ya, meja untuk gaming, dan ada headset juga, headset untuk gaming, dan banyak banget sih teman-teman peripheral yang dikeluarin sama brand lokal ini, brand nih yang lambangnya gitu teman-teman, kayak transformer gitu sih lambangnya. DA ya, teman-teman masih tahu ya, DA itu Digital Alliance tuh salah satu brand lokal yang gede banget sih, dan produk-produk DA itu bisa terkenal murah, pasti nomor satu pasti murah sih, bisa murah dan cocok banget sih di kantong-kantong mahasiswa ya, atau mungkin teman-teman juga pelajar bisa cocok juga termasuk kantongnya sih, karena nggak terlalu mahal biasanya brand DA ini teman-teman untuk barang-barang mereka. Dan pasti walaupun murah ya, ini walaupun mereka murah itu kualitas dari brand itu, waduh, pokoknya tetap jempolan sih kualitas, walaupun harganya murah ya, tapi kualitas tetap jempolan. Dan hari ini kita bakal review DA G8 Revival teman-teman, dan ini udah Bang Pan pakai sekitar berapa ya? Sekitar 3 bulan lebih ya, 3 bulan lebih kayaknya teman, sekitar 3 bulanan atau 2 bulanan Bang Pan pakai mouse ini. Dan penampakan mouse-nya seperti ini teman-teman ya. Ini penampakan mouse-nya. Anda bisa lihat ya, ini oke jelas ya. Ini penampakan mouse-nya dari DA G8 Revival teman. Jadi sebenarnya sebelum DA G8 Revival ini keluar, ada varian sebelumnya juga yang namanya itu DA G8, tapi nggak ada Revivalnya. Dan ini adalah seri lanjutan dari DA G8 teman-teman, namanya DA G8 Revival teman-teman. Dan mouse ini sebenarnya bukan mouse yang baru banget rilis gitu teman-teman. Ini mouse yang udah cukup lama sih sebenarnya, soalnya kayaknya tahun 2017 juga mouse ini udah keluar deh, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah Bang Pen, kalau nggak salah ini sekitar tahun 2017 sudah keluar. Tapi Bang Pen itu baru beli mouse ini baru beli mouse ini sekitar beberapa bulan yang lalu, karena mouse yang bisa Bang Pen itu rusak ya, maklum lah teman-teman ya, namanya juga mouse gratisan kan, habis beli laptop dapat mouse, nah tau lah gimana kan. Dan kemarin Bang Pan putusin untuk beli mouse ini, dan ini juga sebenarnya rekomendasi juga sih dari teman Bang Pan. Dia bilang mouse ini enak banget untuk dipakai, kliknya juga empuk banget, dan pokoknya mantep. Pasti dia penasaran kan gimana review lengkapnya teman-teman. Jadi kita langsung aja cus nih ke meja review seperti biasa. Jadi kita let's go aja teman-teman. Sekarang kita udah sampai nih teman-teman ya, di meja biasa, meja review, meja panas ini, meja review. Ini semua barang kita bakal review di sini teman-teman ya. Dan ini adalah mouse DA G8 Revival teman-teman, DA atau ya Digital Alliance ya. Ini adalah lanjutan dari seri DA G8 teman-teman, dan ini namanya DA G8 Revival. Dan di kotaknya teman-teman ya, di kotak ini untuk spesifikasinya mereka itu nyertain kalau mouse ini teman-teman ya, mouse ini ada sekitar 8 tombol nih teman-teman, ada 8 tombol. Banyak juga 8 tombol berarti ya. Ini ada ya, pasti salah satunya klik kanan klik kiri teman-teman ya, hitungan 8 tombol itu ya termasuk klik kanan klik kiri ya, 8 tombol. Terus dia juga ada makro, bisa di programmable, ada RGB juga teman-teman. Wah, ini memang harus teman-teman ya, no RGB no party teman-teman. Ini ada RGB juga, ada RGB-nya, ada 16,8 juta warna, banyak juga. Dan switch-nya pakai switch Omron. Wah, ini switch Omron lumayan juga sih teman-teman ya, switch Omron. Dan kotaknya keren sih sebenarnya nih. Di dalamnya ada ini, ada garansi, kartu garansi dan nota pemulihan teman-teman ya. Di sini ada juga dibuat keterangan kalau
panjang kabel itu sekitar 126 mm. Ada beratnya juga sekitar 123 gram teman-teman. Berat dari mouse ini 123 gram. Jadi sebenarnya mouse ini ya bukan mouse yang benar-benar kekinian banget teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu kan mouse sekarang itu yang ini ya, mouse yang ringan, bolong-bolong biasanya. Nah ini ya kayak tadi Bang Pan bilang, sebenarnya mouse ini bukan keluaran tahun ini, bukan keluaran tahun 2021 atau 2020 ya, tapi tahun ini kayaknya tahun 2017 juga udah ada teman-teman untuk mouse ini. Makanya mouse-nya juga masih ya berat ya, masih 123 gram, nggak kayak mouse-mouse sekarang yang udah 70 gram, 60 graman. Dan beda banget sih emang mouse ringan sama mouse yang masih berat kayak gini teman-teman. Tapi pasti apa ya teman-teman ya, mouse berat dan mouse ringan tuh punya plus minusnya masing-masing sih menurut Bang Pan. Dan kita bakal baca lagi teman-teman ya, spesifikasinya di sini ada spesifikasinya. Interface-nya menggunakan USB gold plate. Oh iya, ini benar-benar teman-teman ya, udah USB gold plate, benar udah USB gold plate. Nih teman-teman bisa lihat ya. Waduh, ini kelihatan nggak? USB gold plate ya teman-teman. Dan sensornya A3050. A3050 ini sensor apa mereknya? Bang Pan pernah tahu teman-teman, sensor kalau huruf A ini ada serinya gitu, ada mereknya gitu loh. Kalau apa ya? Nanti coba kita sama-sama cek teman-teman ya. Dan itu ada akselerasinya sebesar 20 gram. Akselerasinya 20 gram ya. G itu gram mungkin ya, kayaknya sih. Iya nggak sih? Nggak tahu ya 20G ini maksudnya gram atau apa juga Bang Pan kurang tahu teman-teman. Ini DPI-nya sampai gede juga, sampai 4000 DPI teman-teman ya. Jadi ini kalau mouse dipakai sampai 4000 DPI, kalau teman-teman main game FPS pakai DPI 4000, geser mouse dikit aja udah senjata itu langsung tak kemana-mana teman-teman, udah langsung berserakan kayaknya. Dan ini ada juga polling rate-nya sampai 1000 Hz. Ada ini akibatnya tadi 8 tombol. Dan klik kanan klik kiri ini switch-nya pakai switch Omron dan 20 juta kali klik. Wow. Jadi teman-teman untuk switch ini ya, klik kanan sama klik kiri ini tuh pakai switch namanya switch Omron, dan itu bisa tahan sampai 20 juta klik teman-teman. Jadi klik kiri sama klik kanan ini 20 juta klik itu panjang banget teman-teman, lama banget teman-teman untuk 20 juta klik ya. Dan itu ada RGB LED-nya juga, ada kabelnya 1,8 ya, itu 1,26 sih sebenarnya, nggak 1,8 ya teman-teman. Tapi sini 1,8 teman-teman. Tapi di sini ini tadi ternyata ukuran dari mouse ya teman-teman. Yang di dalam ini ada ukuran, ini ternyata ukuran mouse-nya. Yang ini kabelnya 1,8 meter dan braided. Nah ini juga teman-teman yang membedakan mungkin ya mouse-mouse sekarang dan mouse-mouse yang dulu ya. Kalau sekarang itu kan mouse tuh banyak yang pakai kabel yang paracord tuh teman-teman ya, yang dia braided tapi dia ringan. Nah kalau yang ini kan braided tapi dia agak kaku gitu loh teman-teman, jadi emang lebih berat. Dan emang kalau mouse yang pakai kabel paracord itu emang lebih ringan, karena emang tipe kabel juga lebih ringan daripada mouse yang braided kayak gini teman-teman, yang masih seri lama gini. Emang berat sih mouse-nya. Kalau teman-teman nanya, ini harganya sekitar 245 sampai 250 ribu teman-teman ya, untuk di toko-toko gaming. Dan kan kebetulan Bang Pan juga domisili di Malang. Kalau kemarin Bang Pan beli di Malang itu kurang lebih harganya 250 ribu teman-teman. Bagian desainnya itu sebenarnya ini menurut Bang Pan ya bagus sih desainnya. Desainnya ya seperti mouse-mouse pada umumnya gitu loh teman-teman. Dan sini kalau teman-teman bisa lihat ya, di sampingnya itu ada tekstur kayak tekstur bergerigi gitu teman-teman, tapi bukan dari bahan karet. Nih tekstur bergerigi dari samping tapi bukan bahan karet. Nih kanan kiri. Jadi sebenarnya itu tujuannya ya biar kita dapat grip yang enak gitu loh teman-teman, biar dapat grip enak dan nggak licin. Tapi sebenarnya minusnya kalau dia udah basah, nah tangan kita misalnya gampang berkeringat nih teman-teman, mungkin tangannya gampang berkeringat. Nah sebenarnya yang tekstur kayak gini malah menyulitkan gitu loh teman-teman, karena bakal lebih licin juga. Dan ini untuk ini ya, build quality-nya udah lumayan kokoh teman-teman ya. Dan ini udah cukup tebal juga untuk ini ya, plastik ya, plastik case-nya sih sebenarnya. Pembungkusnya dari benar-benar plastik teman-teman ya, mouse ya biasa lah, nggak mungkin dari besi juga kan. Ini udah benar-benar kuat banget teman-teman ya untuk plastiknya, untuk desain apa ya, untuk build quality. Nah build quality udah benar-benar kokoh banget. Desain ini overall Bang Pan suka sih. Nah tapi mouse ini minusnya ya, kalau menurut Bang Pan itu mouse ini bener-bener gede banget teman-teman. Mouse ini bener-bener gede banget. Dan apa ya, mouse ini
Kalau teman-teman tangannya kecil ya, kayak Bang Pan ini termasuk tangannya kecil nih. Kalau tangannya kecil, sebenarnya mouse ini pertama-tama Bang Pan pakai itu kegedean ya, bener-bener kegedean banget mouse, yang ngerasa kayak kurang cocok aja di tangan, karena mouse Bang Pan sebelum itu ini bentuk mouse itu bener-bener tipe kayak Logitech yang G102 gitu loh teman-teman, yang nggak terlalu gede dan tangan kecil gitu masuk cocok gitu loh teman-teman. Dan ini lumayan bulky sih, gede. Ini kalau teman-teman tangannya gede cocok pakai mouse kayak gini ya, tapi untuk teman-teman yang tangannya kecil kayak Bang Pan kayaknya nggak cocok, kurang cocok. Nah tapi kemarin karena ya udahlah ya, namanya juga keterbatasan dana teman-teman ya, jadi mau nggak mau ya harus dibiasakan pakai mouse ini. Tapi ya lama kelamaan kayak enak aja sih ujung-ujungnya pakai mouse ini teman-teman, kayak mouse-nya juga kalau dipakai di mousepad gitu enak, digerak-gerakin nggak susah, nggak apa ya, bener-bener fleksibel gitu loh untuk digerak-gerakin teman-teman. Tapi emang minusnya kabel ini tadi sih, kabelnya jadi kayak buat lebih berat karena bukannya kayak kabel-kabel sekarang itu loh, paracord teman-teman. Dan untuk dari kliknya juga sih enak teman-teman ya, klik ini termasuk empuk kliknya dan nggak keras gitu loh. Masuk ke mode RGB teman-teman ya. Di sini mouse itu RGB-nya itu nggak cuman di logo doang, nggak cuman di logo DA-nya doang, tapi di sekitaran ini teman-teman, di sekitaran mouse itu di bawah ini teman-teman bisa lihat ya, di bawah ini dia juga ada RGB gitu teman-teman, dan itu sampai 16,8 juta warna gitu loh RGB, dan ini bener-bener bisa diatur dari software gitu loh. Ada juga sih tombol untuk ngatur nih, tombol simple itu ada di bawah teman-teman ya ini. Nah tombol ini bisa dipakai untuk ngatur juga, tapi sebenarnya cuma untuk ngatur gini ya, cuma ngatur tuh matiin nih RGB-nya mati teman-teman. Nah terus kalau mau nyalain ya tinggal ditekan lagi aja. Nah kalau ditekan pertama itu dia ini cuman warna hijau doang di logo, dan kalau teman-teman tekan sekali lagi, nah dia bakal nyala RGB-nya lagi teman-teman. Dan mode RGB ini banyak banget sih teman-teman, jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan ini ya, teman-teman suka ya gimana bentuk untuk RGB-nya gitu loh. Kita tuh bisa juga atur DPI-nya teman-teman, dan DPI-nya itu kerennya biasanya kan kalau di mouse-mouse tuh ngatur DPI cuma satu tombol, jadi tekan DPI misalnya satu tombol doang untuk ngatur DPI, dan itu bisa ngurut kan dari mungkin 1000, 2000, 3000, 4000 dan seterusnya. Nah, kalau di sini dia nggak teman-teman. Di sini kita bisa ngatur gitu loh. Bisa mau naikin atau bisa turunin. Jadi ada tombolnya untuk naikin DPI ini yang plus, dan ada yang minus untuk nurunin DPI-nya teman-teman. Jadi teman-teman penampakan dari softwarenya. Jujur ya, kalau softwarenya itu menurut Bang Pan aduh gimana ya, kurang banget sih teman-teman ya, karena kita bener-bener susah gitu loh, kayak nggak kelihatan gitu pemilihan backgroundnya sebenarnya teman-teman. Pemilihan background ini kurang tepat aja sih kalau menurut Bang Pan ya, karena jadi gimana gitu ngeliat software jadi agak aneh gitu teman-teman ya. Tapi di software ini kita benar-benar lengkap teman-teman, kita bisa ngatur sensitivitasnya nih. Jadi teman-teman bisa ngatur sensitivitas ini, kita bisa pilih warnanya ya. Kalau misalnya DPI-nya yang 1000, kita bisa pilih warna nih, mau warna biru kah atau merah. Jadi kalau teman-teman naik turunin DPI itu, jadi teman-teman bisa bakal atur gitu loh. Kayak tadi kan ada tombol naik atau turun DPI teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman DPI teman-teman naikin ke 3000, mungkin dia bakal berubah warna jadi ini warna biru. Terus kalau misalnya diturun lagi ke 2000, DPI-nya mouse-nya bakal berwarna hijau gitu teman-teman. Nah, terus selain itu kalau teman-teman mau setting makro juga bisa teman-teman. Jadi di sini kita bisa masukin untuk settingan makro teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang pengguna makro ya, ini benar-benar kepake banget sih mouse ini. Soalnya Bang Pan juga ya lumayan menggunakan makro ya, apalagi untuk game-game MOBA biasanya untuk item ini ya, item hero itu pakai makro itu lumayan kebantu banget teman-teman, apalagi makro di tangan ya. Waduh, asli mantap. Nah, ini teman-teman di sini kita teman-teman ya bisa atur banyak tombol nih, ada tombol ini nomor 4 ini untuk forward, nomor 5 untuk back, dan spesial teman-teman di tombol nomor 8 ini teman-teman. Ini teman-teman bisa atur gitu loh. Bisa atur fungsinya untuk apa, bisa atur untuk left button mungkin, right button, atau forward, atau pengaturan DPI plus atau minus, atau DPI loop. Nah, kalau Bang Pan sih biasanya tombol yang di tengah ini nomor 8 ini Bang Pan tuh atur untuk DPI lock, dan DPI locknya itu Bang Pan buat di 1750, dan ini biasanya Bang Pan pakai untuk ya sehari-hari. Jadi sehari-hari kalau Bang Pan main game game FPS sih, biasanya main game FPS juga ya, main game FPS mungkin kayak PB gitu-gitu, Bang Pan langsung tekan tombol tengah ini dan dia bakal langsung ke lock di DPI 1750 teman-teman. Dan ini tinggal di play. Sumpah ini tombol apply-nya pun kayak nyempil gitu loh di bawah gini. Astaga, memang nggak banget sih teman-teman untuk softwarenya ya.
sekarang kita masuk ke kesimpulannya teman-teman ya. Karena apa ya, menurut Bang Pan mouse dengan harga 250.000 ya, yang sebenarnya nggak bisa dibilang murah juga ya untuk mungkin mahasiswa ataupun teman-teman pelajar juga ya. Lumayan juga sih harga 250.000 itu ya, duit juga teman-teman. Tapi mungkin kalau teman-teman yang emang udah kerja ataupun emang sering menggunakan mouse dan produktivitas sehari-hari menggunakan mouse, ini menurut Bang Pan patut banget tuh teman-teman coba ya. Dengan harga 250.000 udah build quality-nya kokoh banget, udah RGB, ada 8 tombol lagi teman-teman ya. 8 tombol bisa di custom teman-teman, 8 tombol. Dan ada ini tadi sih yang spesial menurut Bang Pan ya, ada ini, ada DPI lock ini ya. Mungkin teman-teman sering dengerin juga sebagai tombol sniper ya, sniper mode. Jadi ini bener-bener kepake banget sih, apalagi kalau teman-teman main game FPS ya. Mungkin settingan untuk main FPS untuk senjata sniper ataupun senjata yang lain itu mungkin berbeda. Jadi teman-teman bisa langsung tekan aja tombol yang di tengah ini tadi, dan dia bakal lock DPI-nya di 1750. Kalau Bang Pan buat 1750. Kalau teman-teman mungkin mau buat lock DPI yang lain juga bisa kok. Nanti teman-teman tinggal atur aja di softwarenya tadi teman-teman. Jadi mungkin sampai sini dulu teman-teman. Aduh, silo mat. Jadi sampai sini dulu teman-teman ya untuk konten review hari ini. Dan ini mouse-nya teman-teman wajib banget untuk coba, untuk beli, dan harga juga ya lumayan lah, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Dan teman bisa langsung beli juga di toko-toko gaming terdekat, toko-toko gaming kesayangan Anda, atau nggak teman-teman langsung aja ke websitenya Digital Alliance atau di marketplace-nya Digital Alliance. Dan dengan harga 250.000 teman-teman bisa dapat mouse yang sebagus ini teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman untuk di like, comment, share, dan di subscribe juga dong tentunya. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye, have a nice day.